kita bikin konsepnya sesimpel mungkin. Induk kita rajin bertelur, tidak ngeram. Hasil anakannya itu pertumbuhan performanya bagus. Itu aja PR kita. Kalau sudah menjadi peternak mandiri, menurut saya kalau Anda menetaskan dengan manual dan Anda masih pakai betina ayam kampung biasa, kemungkinan itu kurang baik, atau kemungkinan masih bisa untung asal harga jualnya di sana baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternak muda dimanapun Anda berada ya. Intinya, aku menghimbau juga nih ya, maskernya dulur ya. Kita tetap pakai protokol kesehatan, masker, apalagi berpergian seperti ini. Sabuk pengaman tetap digo. Nah, sopirku saiki sopir pribadi. Woi, salah ngeleponi gigi kowe. Nah, gini, kawan-kawan, kan aku gini ya, setelah ada jurnal yang saya ketik atau ada ketikan tentang peternak mandiri bersama peternak muda, akhirnya banyak kawan-kawan yang menanyakan, Mas, ini silang ini gimana? Mas, betina ayam kampung asli sama bangkok di silang gimana? Mas, ini sama ayam ini gimana? Gini kawan-kawan, arahnya kita mau kemana dulu? Saya peringatkan dari sekarang ya, kalau kita mau baru mulai, udah deh, kalau menurut saya ini bukan kok mengecilkan semangat, tapi memang kawan-kawan itu memakan waktu dan biaya yang lumayan loh. Kalau kita baru pertama mulai sudah mengangan-ngangan, tak silangin ini nanti gimana gitu, pertama capek, Anda rugi waktu. Karena hasil akhirnya tetap harus Anda kejar, yaitu pedagingnya. Nah, ada lagi yang saya harus beli betina apa, kan sudah tak jelaskan sebenarnya di ketikan saya itu. Betina jenis apapun silahkan, yang penting tingkat mengeramnya kecil, persentasenya produksi HND-nya itu per hari 50% populasi, itu sudah cukup baik ya. Jadi yang jelas, kalau mau berternak mandiri minimal itu bukan berarti jelek, atau pakailah ayam KUB, itu wajib minimal pakai itu. Kenapa? Karena satu, KUB nyarinya enak, kedua sudah masuk kriteria 50% populasi per hari, pertumbuhannya baik ya. Jadi kalau orang-orang kan arahnya kemana, Mas, saya mau fokus ke pedaging, saya mau nyilangin ayam kampung asli sama bangkok, bisa enggak? Sering terjadi di pertanyaan live seperti itu. Ya sebenarnya bisa-bisa saja, cuma ketika kita sudah merawatnya intensif atau dibikinkan kandang, itu nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Angel lah, ketekek malah nggak bisanya itu kita akan rugi di produksi telurnya, nggak ketemu dengan kos pakatnya. Kenapa? Ayam kampung asli ini paling banter siklusnya ini 15 butir semasa telur, nanti masuk masa ngeram kan. Jadi nggak bisa, minimal Anda harus memakai ayam KUB. Ayam apa aja sudah pernah tak buatkan video ya, KUB, layer modif, AKY. Yang penting kita menyeleksi dengan ketat. Terus kriteria bobotnya gimana? Kriteria bobotnya yang penting 1,5 kilo pada saat dia mulai bertelur, atau minimal stabil aja deh, dia bertelur 1,5an, nggak usah di angka 2 kilo kita kan. Kenapa? Sudah saya katakan ya, nggak ada rumusnya ketika ibu dan bapaknya kecil terus anaknya jadi gede, nggak bisa. Akan ada peningkatan performa pertumbuhan, itu paling banter 5% lah dari induknya. Harapan kita dengan induk yang bodinya bagus, bobotnya baik, pacaknya jagonya baik, bodinya bagus, harapan kita anaknya performa pertumbuhannya cepat. Kita bikin konsepnya sesimpel mungkin. Induk kita rajin bertelur, tidak ngeram. Hasil anakannya itu pertumbuhan performanya
bagus. Itu aja PR kita di situ kalau mau menjadi peternak mandiri. Jangan berangan-angan aku beli ayam petelur, aku beli ayam broiler, aku ini silang-silang, nanti capek. Kecuali kita memang penghobi, kita memang mempunyai modal. Tapi kalau tujuannya untuk mencari usaha sampingan dan kita pengen cepet muter, belilah ayam jadi. Ngapain capek-capek? Contoh simpel, saya pengen mainan. Kalau mainan jangan bahan, ayam yang sudah jadi aja sekalian. Layar modif silang KUB, apa AKY silang KUB, apa layar modif silang AKY. Ayam memang sudah jadi sekalian aja kalau kita mau mainan, ya nggak? Jadi mengurangi proses seleksi ketat kita, mengurangi proses jangka panjangnya. Kenapa? Memotong kos juga. Memotong waktu, memotong kos. Kenapa? Jangan dikira loh nyisipin genetik ayam hutan terus ayam kita jadi nggak bisa. Di situ nanti muncul sifat mengeram ayam hutan, muncul body mini, ya kan? Nggak blek gitu selesai, nggak bisa kawan-kawan. Prosesnya panjang. Dan kalau mau cepat pun mungkin bisa dibagi galur betina, nanti khusus galur betina, terus persilangannya nanti galur jantan, begitu sudah jadi galur betina dan galur jantan, gadokne anaknya jadi ayam kita. Makanya saya sering berkata, ya lumayan tahunan, karena satu kali hilang sampai menemukan anaknya berhasil nelur itu minimal setengah tahun, Pak. Bisa dalam prakteknya bisa 7 dan 8 bulan baru kita bisa gunakan. Makanya bayangkan, terlalu panjang bagi Anda untuk yang pemula khususnya. Kalau mau mainan silang-silangan, keburu pasarnya diambil orang, keburu rumah makannya wes joinan sama orang lain, kelamaan. Udah disuplai orang, kelamaan. Makanya beli ayam jadi, yang penting kriterianya masuk, udah itu aja konsepnya. Tidak usah kita berangan-angan ini enggak. Ya kalau mau ke situ nggak masalah, tapi kembali lagi kita berkaca saat ini tujuan kita apa. Kalau tujuan kita menjadi peternak mandiri supaya mandiri di DOC, ya kita harus ke situ. Tetapi ingat kawan-kawanku semua, PR yang terbesar itu kalau untuk peternak mandiri itu insya Allah dengan pengalaman yang sudah saya bagikan, mungkin kawan-kawan ada gambaran. Yang paling sulit itu membuka pasar. Memang tidak semua orang lihai berbicara, tidak semua orang lihai membaca situasi. Makanya sebenarnya tidak ada masalah, nggak kok kita harus langsung dengan user akhirnya atau seperti rumah makan pecel lele. Ketika kita punya rekanan atau ketika kita punya relasi dengan beberapa tengkulak yang otomatis dia sudah kontrak, biasanya rumah makan itu disetori tengkulak, kawan-kawan tutur semua. Nah, nggak ada salahnya kita melewati tengkulak itu. Yang penting dalam deal-dealan jual belinya kita tidak rugi, kita masih untung, dan untungnya tidak tipis-tipis amat. Penjualnya juga bisa ngelempar ke rumah makan podo-podo batine gitu loh, istilah ngomong kasarnya seperti itu. Jadi sekarang stop ya, tanyakan ke saya, Mas betina AK tak silang Bangkok, saya mau menyetak daging, ya memang itu bagus karena akan ada peningkatan performa pertumbuhan daging ketimbang AK versus AK. Tetapi konsepnya nggak akan ketemu kalau kita mau menjadi intensif dan mandiri produksi telurnya tadi yang saya bilang. Makanya pakailah ayam-ayam jadi KUB segala macamnya. Ketika kita melihat KUB sama KUB, kemungkinan kita jantan KUB-nya kecil, ya silang Bangkok, silang jantan jenis lain. Layar modif, saya pengen coba nih ambil ininya apa, ayam yang gede ya, gorila, Godzilla segala macamnya. Kalau nggak bisa dikawinin, ya video IB sudah saya bagikan. Kembali lagi ya, kalau sudah menjadi peternak mandiri, menurut saya kalau Anda menetaskan dengan manual dan Anda masih pakai betina ayam kampung biasa, kemungkinan itu kurang baik, atau kemungkinan masih bisa untung asal harga jualnya di sana baik, harga jualnya di sana bagus. Tetapi lebih baik lagi kalau kita minimal pakai ayam jadi seperti KUB, layar modif atau AK yang sebelumnya. Yang penting kita seleksi kriteria bobot tadi, seleksi kriteria fenotip. Oh, ayam di tempat saya dominan hitam, ya KUB. Ayam saya warna-warni nggak masalah, oh ya bisa. Ya konsepnya Anda bisa meniru Jopper. Kalau Anda pengen ini, Anda beli layer silang Bangkok, Anda bisa cetak Jopper kalau seumpama Jopper laku kan.
Terus mesin tetas itu wajib kalau menurut saya, karena induk akan fokus untuk bertelur, kawin, bertelur, kawin. PR-nya induk cuma itu. Kalau PR-nya 3 ring, sehat ya, bertelur, kawin. 3 ini penting, sehat penting, bertelur penting banget. Kalau kedua ini nggak dikawinin jantan ya nggak jadi, kita nggak bisa nyetak DOC. Dan yang terakhir adalah alat tetas Anda, sudah tak bagikan cara buatnya. Jadi itu kawan-kawanku semuanya yang menjadi peternak mandiri. Jangan sob ya, jangan tanyakan aku mas, aku beli ini, wah capek aku jawabnya. Padahal di setiap video saya kasih clue-cluenya bahwa begini. Nggak segampang itu untuk mencetak ayam yang kita harapkan. Kadang acak adut bisa di perjalanan. Jadi kawan-kawan, untuk memangkas waktu, memangkas biaya, belilah ayam yang jadi. Banyak ayam yang tersebar di seluruh Indonesia yang bisa kawan-kawanku semua pakai. Apabila ragu dengan inbreeding, kawin satu jenis, kawan-kawan bisa pakai crossbreed, pakai jantan Bangkok, jantan Pelung, Gao, apapun itu. Keunggulan crossbreed itu lebih baik memang daripada inbreed ya. Di samping kita meningkatkan kekayaan genetik, kita juga akan mendapatkan keinginan yang kita dapatkan. Kalau saya mau meningkatkan pertumbuhan pedaging, ya jantan pedaging yang besar. Kalau saya mau meningkatkan pertumbuhan telur, produksi telurnya, ya saya harus silangkan dengan ayam petelur. Cuma dalam sekali nyilang itu akan ada beberapa PR lagi yang muncul. Mungkin body agak mini, mungkin fenotip berubah, pokoknya panjang ceritanya. Oke, jadi gitu, semoga ini bermanfaat. Saya mau on the way, ada rapat geger geden ya. Tetap semangat, dulur-dulur semua, maju terus peternak Indonesia. Salam istimewa, salam sukses. I love you all semuanya.